Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan membahas tentang sifat-sifat logaritma yang nomor 7 sampai 11. Karena minggu lalu kita sudah belajar 6 sifat, yaitu ini. Kemudian sekarang Ibu akan membahas sifat yang ke-7 sampai ke-11 ini. Baik, yang ke-7 itu adalah A pangkat A log B. Jadi A log B-nya ini berupa pangkatnya A, bukan sejajar. Kalau kemarin ini ya, ini sejajar. Kan ada 3, 2 log 5. Nah, itu kan sejajar ya. Ini artinya dikali 3 kali 2 log 5 gitu. Nah, sekarang sifat ke-7 ini dia itu berupa pangkatnya. Misalkan contoh, nih Ibu kasih contoh. Ada 3 pangkat 3 log 6. Nah, berapa ini? Ya berarti adalah ini B. Nah, ini 6. Anggap saja ini seolah-olah dicoret nih, 3 log ini. 3 sama 3 ini kan sama, jadi hasilnya 6. Kayak gitu ya. Jadi ini syaratnya harus sama, baru boleh kita ambil paling belakangnya ini 6 gitu. Oke, contoh lain. Misalkan lagi ada 2 pangkat 2 log 5, maka hasilnya adalah 5 itu ya. Atau ada seperti gini, contoh lagi nih, misalkan di sini nih, ini ada 3 pangkat 9 log 7. Nah, tadi syaratnya itu kan harus sama ya. Kalian lihat ini adalah 9, sedangkan di sini 3 ya. Kira-kira bisa disamakan nggak? Iya, bisa. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Nah, berarti ini bisa kita ubah jadi 3 pangkat 2 log 7. Nah, gini ya. Terus setelah ini gimana? Setelah ini jadinya 3. Nah, ini dikerjakan 3 pangkat 2 log 7. Itu artinya ini paling, kalau ini ada pangkatnya berarti taruh di depan tapi di bawah ya. Terus ini kan berarti harus ada pangkatnya juga paling belakang. Nah, 7 pangkatnya berarti pangkat 1 ya, 7 pangkat 1. Nah, ini taruh ke depan berarti jadi 3 pangkat 1 per ini pangkatnya 3 ini 2 kan, taruh di depan juga tapi di bawah, jadi 1 per 2 3 log 7. Oke, seperti ini ya. Oke, setelah ini gimana? 3 pangkat setengah kali 3 log 7. Nah, berarti karena pangkatnya dikalikan, ingat kalau pangkat dikalikan berarti kan bisa Ibu tulis seperti ini. 3 pangkat 3 log 7 dalam kurung dipangkatkan lagi setengah. Nah, gini ya. Bilangan pangkat kalau pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikali. Nah, ini kan pangkatnya dikali tuh. Nah, berarti kan bisa jadi 3 pangkat 3 log 7 dalam kurung pangkat setengah gitu ya. Oke, sekarang 3 pangkat 3 log 7 itu berapa, Nak? Iya, karena ini sama berarti ambil 7. Berarti 7 pangkat berapa? Iya, pangkat setengah.
7 pangkat setengah berapa? Yaitu akar 7. Ingat ya, kalau pangkatnya berupa pecahan, berarti hasilnya itu adalah akar. 1 ini taruh di dalam, 2 ini taruh di akar ini. Kalau akar enggak ditulis, berarti itu akar 2 ya. Oke, semoga paham ya. Oke, Ibu hapus. Yang ke-8 itu adalah A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B kali C. Oke, kalian perhatikan ini juga harus sama. Kalau di sini A log, ini juga harus A log. Itu baru bisa ini digabung. Jadi A log B ditambah A log C jadinya A log B dikali C. Jadi kalau ditambah berarti dikali nanti. Oke, contohnya di sini nih. Ada 5 log 25 ditambah 5 log 5 itu sama dengan bisa digunakan sifat ke-8 ini. Berarti jadinya 5 log 25 dikali 5 yaitu 125. Nah, tidak berhenti sampai di situ. 5 log 125, 5-nya ini sudah sederhana ya. Kita lihat 125-nya. 125-nya bisa kita ubah jadi 5 pangkat 3. Oke, ingat yang kemarin, berarti kalau paling belakang ada pangkatnya taruh di depan. Jadi 3 kali 5 log 5. Nah, 5 log 5 kalau ini sama berarti hasilnya 1. Maka 3 kali 1 yaitu 3. Ini. Oke. Kalian bisa menggunakan sifat ke-8. Dilihat soalnya ini ya. Soalnya karena kayak gini, sebenarnya kita juga bisa hitung satu-satu nih. 5 log 25 itu kan bisa diubah jadi 5 log 5 pangkat 2 ditambah 5 log 5 berapa nak? Iya, 5 log 5 itu adalah 1. Oke. Nah, ini kalau ada pangkatnya berarti taruh di depan. Jadi 2 per 1 ya, ini kalau nggak ada pangkatnya kan sebenarnya 1. Jadi tulis 2 aja. 2 kali 5 log 5 ditambah 1. Oke. 2 kali 5 log 5, 5 log 5 itu adalah 1, berarti 2 kali 1, berarti 2, berarti 2 ditambah 1, berarti hasilnya adalah 3. Gitu. Nah, sama kan? Ya, hasilnya 3. Oke, kalian bisa hitung satu-satu seperti itu atau bisa menggunakan sifatnya itu, ya. Bergantung soalnya. Oke, lanjut. Contoh nomor 9. Oke. Nomor 9, A log B dikurangi A log C itu adalah A log B dibagi C. Nah, kalau dikurangi berarti dibagi, gitu aja cara ngapalinnya. Dan ini harus sama. Kalau di sini A log itu juga harus A log. Nah, contohnya di sini nih. 3 log 45 dikurangi 3 log 5. Berarti kan bisa jadi karena dikurangi dan ini sama 3 log 3 log. Berarti bisa ditulis 3 log 45 dibagi 5 sama dengan 3 log 45 dibagi 5 berapa? Iya, 9. 9 itu bisa diubah jadi 3 log 3 pangkat 2. Nah, paling belakang ada pangkatnya berarti taruh depan jadi 2 kali 3 log 3. Gitu, 2 per 1 ya. Atau 2. Satunya dari mana, Bu? Ini 3 itu sebenarnya 3 pangkat 1 ya. Oke, jadi 2 kali 3 log 3. Berapa 2 kali 3 log 3? Iya, 2. Oke, itu ya. Nah, itu contohnya yang
pengurangan, jadi dibagi. Nah, tadi kan Ibu bilang sebenarnya bisa satu-satu, tapi bergantung soalnya. Nah, kalau yang ini tadi kan bisa nih dihitung satu-satu, 5 log 25 bisa kita ya. Ini 5 log 5 juga bisa. Nah, ini contoh yang nggak bisa nih, yang kedua ini, yang yang pengurangan ini. Nggak bisa. Nggak bisanya gimana? Ya iya, kita kan nggak tahu ini 3 log 45 kita bisa ubah jadi berapa, 3 pangkat berapa, kan nggak bisa ya. Nggak bisa pakai itu. 3 log 5 juga nggak bisa di otak-atik lagi. Jadi ya udah kita pakai sifat ini gitu. Jadi dilihat lagi soalnya, kalau bisa dikerjakan satu-satu ya silakan dikerjakan satu-satu. Tapi kalau tidak bisa kita menggunakan sifat ini. Kalau dijumlah berarti dikali. Kalau kepencet. Oke. Kalau dijumlah berarti dikali, kalau dikurangi berarti dibagi gitu ya. Kalau bisa dikerjakan satu-satu boleh dikerjakan satu-satu. Tuh. Oke, lanjut nomor 10. Sifat ke-10 nih. Sifat ke-10. Bentar. Oke. Ibu hapus ya. Ya. Kok macet? Oke. Maaf ya. Karena tadi kepencet jadi PowerPoint-nya rada error. Oke, lanjut nomor 10. Oke. Sekarang nomor 10 nih. A log B dikali B log C. Nah, itu jadinya A log C. Di sini ini harus sama. Diperhatikan dulu operasinya, yaitu perkalian. A log B dikali B log C. Nah, ini harus sama nih. Nah, itu hasilnya adalah A log C. Jadi seolah-olah ini dicoret. Nah, gitu. Jadi hasilnya adalah A log C gitu. Seolah-olah dicoret gitu ya. Bukan harus dicoret gitu, bukan. Tapi karena sifatnya kalau ini dikali dan ininya sama, berarti langsung ambil paling depan, yaitu A log paling belakang, A log C gitu. Ya, contohnya di sini nih. 2 log 3 dikali 3 log 8 itu adalah, berarti ini dicoret, seolah-olah dicoret. Jadi 2 log 8. Nah, 8 bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3. Nah, 2 log 2 pangkat 3. Oke. Kalian diperhatikan juga cara penulisannya ya. Soalnya kemarin ada yang ngerjakan itu banyak yang salah. Jadi duanya ini dua di atas ya, bukan sejajar dengan log. 2 log 2 pangkat 3. Beda lagi kalau sejajar tuh 2 log 2 pangkat 3. Nah, ini artinya gimana? Ini artinya kalau sejajar ini berarti 2 kali log 2 pangkat 3 gitu. Jadi beda sama ini. Jangan sampai salah nulisnya ya. Oke. Ibu hapus. Itu hanya selingan saja. Jadi kalian harus memperhatikan cara penulisannya juga. Jangan sampai salah. Karena kalau salah juga beda arti. Oke, 2 log 8 itu kan bisa diubah jadi 2 log 2 pangkat 3. Nah, berarti gimana? Ini 3-nya taruh di depan, jadi 3 kali 2 log 2. Gini ya. Atau 3 ini kan kalau nggak ada pangkatnya ini sebenarnya 1. Berarti taruh di depan juga tapi di bawah, jadi 3/1 kali 2 log 2. 3/1 itu adalah 3. Berarti 3 kali 2 log 2 gitu ya. Boleh, mau pakai ini dulu boleh ya.
Yang penting kalian paham sifatnya itu pakai sifat apa. Oke, 3 kali 2 log 2 berarti 3 kali 1. 3 kali 1 adalah 3. Ini ya. Oke. Semoga paham ya. Atau bisa gini nih, misalkan ada 2 log 3 dikali 9 log 8 nih. Nah, sorry, ini harus sejajar lognya. Jadi ini 9 log 8. Nah, gini. Contohnya kayak gini nih. Kalau kayak gini gimana? Kan tadi syaratnya itu harus sama. Oke, kita lihat di sini ada 3 dan 9. 3 dan 9 kira-kira bisa nggak dijadikan sama? Bisa. Yaitu 9-nya diubah jadi 3 pangkat 2. Oke, Ibu tulis di sini ya. Jadi 2 log 3 dikali 9 itu adalah 3 pangkat 2 di sini. 3 pangkat 2 log 8. Nah, seperti ini ya. 2 log 3 kali 3 pangkat 2 log 8. Oke, berarti sama dengan ini dikerjakan dulu nih. Oke, berarti ini karena sudah sederhana ya. Jadi dibiarkan 2 log 3 tetap. Nah, yang ini jadinya apa? Ini boleh kalian sederhanakan 8. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi 8 ini anggap aja 8 pangkat 1 ya. Jadi taruh di depan. 2 log 3 dikali 1 per ini pangkatnya ini. Berarti 1 per 2 dikali 3 log 8. Ini ya nak. 2 log 3 dikali setengah 3 log 8. Oke, karena ini perkalian ya kan, berarti setengahnya bisa ibu pindah ke depan tuh ya. Kan boleh tuh, kalau perkalian kan bersifat komutatif ya. 2 kali 3 kali 5 itu bisa ibu tulis jadi 3 kali 2 kali 5. Nah, ini sama 2 log 3 dikali setengah dikali 3 log 8. Berarti setengahnya bisa ibu pindah ke depan jadi setengah dikali 2 log 3 kali 3 log 8. Oke, karena ininya sama seolah-olah dicoret, jadi hasilnya ini ibu hapus ya. Jadi hasilnya adalah setengah dikali 2 log 8. Iya. Oke, ini 8 bisa kita ubah jadi setengah. Oke, sini ya. Jadi sama dengan setengah kali 2 log 8 itu adalah 2 pangkat 3. Oke, gini ya. Berarti sama dengan ini pindah ke depan juga berarti 3 per 1 ya, berarti 3 dikali setengah kali 2 log 2. Nah, gini. 2 log 2 itu 1, berarti hasilnya adalah 3 kali setengah, yaitu 3 per 2. Gini ya nak. Oke, semoga kalian tidak bingung karena tidak rapi, karena space-nya sedikit jadi nggak rapi. Tapi kalau kalian memperhatikan dari awal sebenarnya paham ya nak. Dan setiap ibu nulis itu juga harus kalian tulis. Kalau di video kan bisa kalian jeda tuh. Oke. Lanjut nomor 11. Oke, kalau nomor 11 gimana nih? Ada A log B dibagi C. Oke, itu bisa dibalik, ini C atas, B-nya taruh di bawah. Oke, asalkan ini tandanya dikali negatif. Negatif A log C per B. Contoh, misalkan ada A log 4/5, berarti bisa kita ubah jadi kok A ya, ini misalkan 2. 2 log 4/5 berarti bisa kita ubah jadi
2 log 5/4. Oke, kalau ini positif berarti ini negatif 2 log 5/4 gitu. Jadi dibalik dan tandanya harus berlawanan. Contoh lain. Oke, Ibu hapus. Nah, gini kan bisa kalian jeda terus kalian tulis dulu gitu ya. Oke, lanjut. Contoh lainnya, misalkan ada min 3 log 7/5. Nah, ini bisa kita ubah pakai sifat 11, yaitu jadi karena ini min berarti jadi positif 3 log ini dibalik 5/7 gitu ya nak, dibalik dan tandanya berlawanan gitu. Oke, lanjut kita ke contoh soal nih. Nah, di sini ada 2 log 6 ditambah 2 log 18. Oke, 2 log 6 ditambah 2 log 18. Karena ditambah berarti kita bisa mengalikannya. Jadi 2 log 6 dikali 18. 6 kali 18. Oke, 6 kali 18 berapa tuh? 18 kali 6 dikali 8 kali 6 48, berarti 8. 4 6 1 kali 6 tambah 4 berarti 10. Berarti sama dengan 2 log 108. Oke, itu ya. 2 log 108. 108 kira-kira bisa nggak diubah jadi 2 pangkat berapa gitu? Bisa nggak? Iya, nggak bisa ya. Oke, kalau nggak bisa ya sudah, ini 2 log 108 udah terakhir itu. Gitu ya. Harusnya ini perintahnya sederhanakan. Kalau nilai itu harus hasil akhirnya berapa gitu. Ini 2 log 108 itu sudah betul. Kalau nggak bisa di otak-atik lagi ya wes itu 2 log 108. Oke, lanjut ini. Yang kedua, 3 log 1/9 ditambah 3 log 81. Nah, kalau ini gimana? Sama 3 log, karena dijumlah maka dikalikan 1/9 kali 81. Oke, berarti kan 81 kali 1/9. Nah, berarti 3 log ini bisa kalian coret, ini tinggal berapa? 9 ya? 9. Berarti 3 log 9. Nah, ini kan bisa kita otak-atik lagi nih, dijabarkan lagi 9. Karena ini 3 berarti bisa diubah jadi 3 log 3 pangkat 2. Iya, berarti sama dengan 2 kali 3 log 3. 2 kali 3 log 3 yaitu 2. Gini ya, jadi dikalikan. Atau bisa kalian satu-satu kan, itu satu-satu bisa tuh. Nah, satu-satu jadinya 3 log 1/9 itu adalah 3 log 3 pangkat negatif 2 gitu ya. Kalau ini berupa pecahan, maka kalau dijadikan bilangan pangkat, pangkatnya berupa negatif. Tuh, ingat-ingat. Kalau pangkatnya berupa pecahan, diubah ke bilangan biasa berarti jadinya akar gitu ya nak. Oke, 3 log 3 pangkat negatif 2 ditambah 3 log, nah 81 itu kan adalah 3 pangkat 4. Nah, berarti ini jadinya adalah negatif 2 kali 3 log 3 ditambah 4 kali 3 log 3. Oke, 3 log 3 1 berarti negatif 2 ditambah 4. Negatif 2 itu ditambah 4 berarti hasilnya 2, ya kan? Nah, sama. Ini bisa kalian satu-satu, kalau bisa ya pakai satu-satu, atau bisa pakai sifatnya. Kalau soalnya tidak bisa dikerjakan satu-satu, sendiri-sendiri, berarti kita pakai sifatnya. Oke? Oke, lanjut soal berikutnya. Nah,
Di sini ada 2 log 16 dikurangi 2 log 4. Oke. 2 log 16 dikurangi 2 log 4. Kalau dikurangi berarti dibagi. Berarti 2 log 16 dibagi 4 gitu ya. Kalau pembagian nggak boleh dibalik. 4 dibagi 16 berbeda dengan 16 dibagi 4. Oke. Jadi ini dulu. Berarti 2 log 16 dikurangi 2 log 4 itu berarti 2 log 16 dibagi 4. 16 dibagi 4 itu adalah 4. Berarti sama dengan 2 log 4. Nah, 4 bisa kita ubah jadi 2 log 2 pangkat 2. Oke, ini berarti ke depan. Jadi hasilnya adalah 2 kali 2 log 2. 2 log 2 1 berarti 2 kali 1 yaitu 2. Itu ya. Itu juga bisa pakai satu-satu. Oke. Lanjut nih. Nomor 2. 8 log 128 dikurangi 8 log 16. Oke, ini bisa kalian ubah jadi 8 log 128 dibagi 16. Oke. Berapa ini 128 dibagi 16? Berapa nak? 16 kali 8 ya. 6 kali 8 4. 8 kali 8 ditambah 4 iya 128. Oke. Berarti hasilnya 8. Nah, ini berarti hasilnya adalah 8 log 8. 8 log 8 berapa? Iya, 1. Selesai gitu ya. Atau bisa kalian pakai cara kerjakannya sendiri-sendiri. Nah, kalau sendiri-sendiri kan berarti 8 kita ubah jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 log 128 itu 2 pangkat berapa gitu ya, satu-satu. Nanti bisa kan ya, kalau ini juga bisa. 8-nya diselenggarakan dulu jadi 2 pangkat 3. Terus ini 16-nya berarti 2 pangkat berapa. Kayak gitu ya. Itu kalau sendiri-sendiri. Nah, kadang itu kalau dikerjakan sendiri-sendiri ada yang cepat tapi lebih cepat dari pakai sifatnya, atau ada juga yang lebih cepat dari pakai sifatnya gini daripada satu-satu. Nah, bergantung soalnya gitu ya. Sekali lagi bergantung soalnya gitu. Oke, lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 nih. Oke, di sini dijumlah kemudian dikurangi, maka kita bisa tulis jadinya 3 log. Karena dijumlah dulu maka 9 dikali akar 3 gini ya. Dikurangi berarti dibagi, langsung aja jadikan 1 dibagi. Nah, ini nih. Di sini adalah 2 kali 3 log 27 ya, Nak. Nah, itu kayak ini Bu hapus dulu. Nah, ingat-ingat Nak, kalau di sini di depan lognya itu ada angka. Kalau tadi contoh-contoh yang sebelumnya dari tadi itu tidak ada angkanya. Jadi kalau tidak ada angkanya itu 91 ya. Nah, kalau ada angkanya ini 2, ini gimana? Ini taruhan ke belakang, Nak. Jadi pakai sifat yang kalau paling belakang ada pangkatnya maka pangkat paling belakang taruh di depan. Nah, ini kebalikannya. Kalau di depan ada angkanya maka taruh di belakang. Nah, 2 kali 3 log 27 itu kan bisa ditulis jadi 3 log 27 pangkat 2. Nah, gini ya. Oke. Jadi itu ditulis 3 log 27 pangkat 2. Oke. Paham ya ini? Kok bisa itu Bu nanti gitu lagi? Oke. Misalkan nih, kok masih bingung? Berarti kan ini 3 log 27 pangkat 2 ya. Nah, ini kan kalau dikembalikan lagi, Pak, ingat kalau paling belakang ada pangkatnya berarti taruh di depan. Berarti 2 kali 3 log 27. Nah, kan sama kan? Ya. Nah, gitu.
Oke. Jadi itu dikerjakan seperti itu ya nak. Kalau ada angka di depan log, taruhan ke belakang jadi pangkatnya. Oke, itu berarti ibu tulis ya 3 log 9 dikali akar 3 dibagi 27 pangkat 2. Oke, kalian boleh ngitung tuh 9 akar 3 dibagi 27 kali 27 gitu boleh. Tapi kan kebanyakan ya dan kelamaan. Jadi bisa kalian tulis gini nak. 3 log 9 dijabarkan dulu jadi 3 pangkat 2 dikali akar 3. Kalau akar berarti pangkatnya berupa pecahan ya. Berarti 3 pangkat 1/2. Oke, dibagi 27 itu adalah 3 pangkat 3. Nah, dipangkatkan lagi 2. Nah, seperti ini nak. Oke, ingat kalau dikalikan berarti pangkatnya diapakan? Iya, ditambah. 2 ditambah setengah itu adalah 5/2. Kemarin sudah ibu ajari kan ya penjumlahan pecahan. Oke, kalau kalian masih bingung penjumlahan pecahan boleh PC ibu, nanti ibu ajari. Oke, itu jadinya 3 log 3 pangkat 5/2 dibagi, ingat ini kalau pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikali. Berarti itu 3 pangkat 3 kali 2 6. Sorry, ini di sini 3 pangkat 6. Nah, gitu. Oke, ingat nah kalau pembagian berarti pangkatnya diapakan? Iya, dikurangi. Oke, ini silakan kalian tulis. Ibu akan hapus. Oke. 5/2 dikurangi 6. 5/2 dikurangi 6/1. Oke. Penyebutnya jadi 2. 2 dibagi 2 dapatnya 1. Hasilnya kalikan atasnya. Berarti 1 kali 5, 5. Dikurangi 2 dibagi 1. Hasilnya 2 kalikan ke atasnya. 2 kali 6 berarti 12. Berarti hasilnya negatif 7/2. Oke, berarti itu jadinya 3 log 3 pangkat 7 per negatif 7/2. Oke, berarti itu jadinya 3 log 3 pangkat negatif 7/2. Oke, nah ini berarti taruh ke depan. Hasilnya adalah negatif 7/2 dibagi 1 ya, ini artinya 1. Tapi gak usah ditulis, negatif 7/2 dikali 3 log 3. Kalau 3 itu 1, maka hasilnya adalah negatif 7/2. Itu ya nak. Oke, semoga paham. Toh bisa kalian satu-satu nih. 3 log 9. 3 log 9 itu berarti kan 3 log 3 pangkat 2 ditambah 3 log akar 3. Berarti kan 3 log 3 pangkat setengah. Nah itu dikurangi 2 kali 3 log 27. Berarti kan bisa ditulis 2 kali 3 log 3 pangkat 3. Oke, satu-satu boleh. Ini taruh di depan berarti 2 ditambah ini setengahnya. Taruh di depan berarti 2 ditambah setengah dikurangi ini 2 dikali 3 taruh di depan 3 kali 3 log 3 ya. Berarti 2 kali 3. Oke, berarti 2 ditambah setengah itu berarti 5/2 dikurangi 2 kali 3 6. Nah tadi 5/2 dikurangi 6. Iya, hasilnya negatif 7/2. Oke, nah itu ya. Oke, jadi bisa satu-satu, bisa pakai sifatnya kalau soal yang ini nih. Oke, ada lagi. Oke, nih sama ya. Ini sama nih, sama yang kayak ini 9 kan jadinya 3 pangkat 2. Iya, soalnya sama. Oke, lanjut nih yang perkalian nih. 7 log 27 dikali 3 log 49. Nah, ingat di sini nih harus sama ya. Oke, 27 kita ubah dulu, berarti itu
7 log, karena harus sama berarti kita ubah jadi 3 pangkat 3 dikali 3 log 49. Oke, hasilnya adalah ini taruh ke depan berarti 3 kali 7 log 3 dikali 3 log 49. Oke, pakai sifat tadi, ini seolah-olah dicoret karena sama, berarti jadi 3 kali 7 log 49. Nah, kita sederhanakan nih, 49 bisa kan? Berarti 3 kali 7 log 7 pangkat 2. Oke, ini ya. Ibu hapus atasnya, silakan kalian tulis. Oke. Sudah 35 menit kita mendengarkan Ibu menjelaskan, kalian mendengarkan video. Pasti kalian bosen ya. Boleh kalian jeda, terus kalian istirahat atau sambil makan gitu kan bisa ya. Jadi santai saja. 3 kali 7 log, santai saja, yang penting harus paham, itu kuncinya, oke? Jangan santai aja gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini 3 kali 7 log 7 pangkat 2, berarti bisa 3 kali ini 2-nya taruh ke depan, berarti 2 per 1 ya. 2 kali 7 per 7 log 7. Nah, berarti sama dengan ini 1 ya, berarti sama dengan 6. Oke, paham ini? Paham ya? Sudah, itu saja. Nah, ini silakan kerjakan tugasnya ya. Nanti Ibu taruh di GC. Silakan dikerjakan. Kalau tidak bisa, boleh tanya Ibu ya. Tanya Ibu cara Bu ini gimana kayak gitu. Tapi kalian harus berusaha dulu gitu ya. Atau bisa kalian tanya ke temennya yang pintar, tapi jangan tanya jawaban tapi tanya cara, oke? Kuncinya itu harus paham kalian. Gitu ya. Oke, semangat terus untuk belajar. Ibu akhiri video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.